Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramawati, NIM K641865 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menampilkan keterampilan mengajar berupa membuka dan menutup, menjelaskan, penguatan, pertanyaan dasar, serta variasi. Keterampilan mengajar disampaikan secara online melalui platform digital Zoom Meeting. Kita langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Guru. Oh iya, ini ramai sekali ya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, Ibu pengen lihat dong senyum dari kalian. Senyum dulu dong, sebelum belajar kita harus senyum terlebih dahulu supaya lebih semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa dulu ya. Minta tolong siapa ya? Mbak Heba deh. Mbak Heba, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, nah Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ini siapa ya? Mbak Leta Tabila Dama ada? Ada, Bu. Oh ya. Karimah Heba Farhana. Hadir nggak nih? Hadir, Bu. Oke. Kalian semangat kan untuk belajar malam hari ini, walaupun malam-malam kita sekolah, kita belajar seperti ini, kalian harus tetap semangat, oke? Baik, Bu. Semangat, Bu. Oke. Nah, hari ini kalian tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Kemarin Ibu udah sampaikan mengenai materi hari ini. Ayo, ada yang tahu? Itu, Bu, tentang tata peraturan perundang-undangan. Oh, betul sekali, Mbak Leta. Tepuk tangan buat Mbak Leta. 2 jempol buat Mbak Leta, oke? Nah, betul sekali yang dikatakan Mbak Leta. Nah, karena itu Ibu mau share screen terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, Bu. Oh ya, oke. Nah, langsung saja. Kita hari ini belajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan dengan hukum. Semuanya harus diatur dengan hukum supaya kehidupannya itu lancar dan tertata seperti itu. Nah, tentu karena menjadi negara hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu tata urutannya itu seperti apa? Atau mungkin nggak urut, nggak apa-apa deh. Yang berani menjawab, Ibu kasih nilai plus buat kalian. Saya ingin mencoba menjawab. Oke, Mbak Leta, wah berani sekali nih. Oke, silahkan. Tata perundang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada TAK MPR, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Seperti itu, Bu. Wah, betul sekali Mbak Leta, tepat sekali apa yang tadi dijelaskan Mbak Leta. Ini Mbak Leta sepertinya belajar ya sebelum pembelajaran hari ini. Oke, bagus sekali Mbak Leta. Betul sekali tadi yang dikatakan Mbak Leta. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 7, tadi betul sekali. Yang pertama, ada UUD 1945, yang kedua ada TAK MPR, yang ketiga ada UU atau Perpu, yang keempat ada PP,
Yang kelima ada Kepres atau keputusan presiden. Yang keenam ada Perda provinsi. Yang ketujuh ada Perda kabupaten atau Perda kota. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dari ketujuh itu tentunya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Coba karena Mbak Eta tadi sudah menjawab, saya ingin Mbak Eba membacakan saja. Ya, Bu. Silahkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi induk bagi peraturan di. Ya, Bu, sinyalnya jelek sekali. Ya sudah, karena Mbak Heba sinyalnya jelek, Mbak Leta aja deh yang membacakan slide ini. Baik, Bu. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 menjadi induk bagi peraturan di bawahnya. Peraturan di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada MPR, sifatnya basicing atau ketetapan, tidak lagi regling atau mengatur. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu. Undang-undang mengatur ketentuan yang lebih spesifik dari Undang-Undang 1945. Perpu dikeluarkan Presiden dalam kegentingan memaksa dan belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah, dibuat DPR dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Leta. Ini tadi Mbak Heba karena kesalahan sinyal jadi nggak apa-apa. Kalian berdua tetap mendapatkan poin plus dari Ibu. Oke. Saya catat dulu ya biar Ibu gak lupa. Oke. Untuk yang kelima saya lanjutkan. Yang kelima itu ada Perpres. Perpres ini dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang keenam ada Perda provinsi diterbitkan di wilayah provinsi oleh DPRD provinsi dengan gubernur sebagai persetujuannya. Yang ketujuh ada Perda kabupaten atau Perda kota. Ini fungsinya sama seperti Perda provinsi, tapi untuk lingkup kabupaten yang dirumuskan oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan dari bupati atau wali kota. Sebelum adanya UU nomor 12 tahun 2011 ini yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, ada UU sebelumnya yang mengatur hal tersebut. Nah, ini dijelaskan di dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, waktu UU nomor 10 tahun 2004 ini tata urutannya seperti ini ya. Yang pertama itu ada UUD 1945. Kemudian ada UU atau Perpu. Yang ketiga ada PP atau peraturan pemerintah. Yang keempat ada Kepres atau keputusan presiden. Yang kelima ada Perda. Ini perdanya ada Perda provinsi, ada Perda kabupaten, serta Perda desa. Nah, sebelum adanya UU ini, itu ada lagi yang mengaturnya. Coba Mbak Leta mau bacakan lagi? Nanti Ibu kasih poin lagi deh. Baik, Bu. Oke. Tata urutan perundang-undangan juga mengalami perubahan dalam TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 pada pasal 2 menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Leta. Nah, betul, itu ada berapa ini? Ada 7. Tadi yang kalau di UU nomor 10 tahun 2004 itu ada 5. Yang di TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 ada 7. Yang untuk UU nomor 12 tahun 2011 itu ada 7 juga. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Ya sudah. Kalau begitu, Ibu mau bertanya kepada Mbak Leta, kenapa di UU nomor 12 tahun 2011 itu TAP MPR ada, kemudian di UU nomor 10 tahun 2004 itu TAP MPR tidak ada, terus dalam TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 itu TAP MPR ada. Yo, kenapa Mbak Leta tahu nggak penyebabnya itu kenapa?
Waduh Bu, saya belum tahu itu Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Akan Ibu jelaskan sedikit, nanti mungkin kalau masih bingung bisa ditanyakan lagi ya. Nah, jadi Baik kok Bu. TAP MPR itu ada, terus nggak ada, terus ada lagi, itu memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya itu sebelumnya kan di dalam sebelum ada amandemen UUD 1945 kan MPR itu menjadi lembaga tertinggi negara ya, yang membawahi lembaga negara yang lainnya. Maka dari itu MPR itu memiliki produk hukum sendiri, yaitu Ketetapan MPR. Kemudian karena ada amandemen UUD 1945, itu kemudian MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi lembaga tinggi negara. Jadi TAP MPR tidak lagi dimasukkan jadi peraturan perundang-undangan kayak gitu. Nah, kemudian mencuat lagi pada UU nomor 12 tahun 2011. TAP MPR muncul lagi, eksis kembali, itu bertujuan untuk memberikan pengakuan dan status hukum terhadap TAP MPR yang masih berlaku. Karena menurut UUD setelah perubahan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang sifatnya mengatur keluar dan hanya bisa mengeluarkan ketetapan yang sifatnya penetapan atau basicking. Jadi TAP MPR dimunculkan lagi dalam UU nomor 12 tahun 2011 ini karena hanya ingin memberikan pengakuan bahwa TAP MPR itu masih ada dan masih digunakan, tetapi sifatnya hanya mengatur, tidak sifatnya hanya menetapkan, tidak lagi mengatur. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, Ada Bu, itu saya mau tanya. Oh iya, silahkan. Sebenarnya proses penyusunan perundang-undangan itu seperti apa sih Bu? Nah, penyusunan peraturan perundang-undangan itu kalau UUD itu dirumuskan yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 itu MPR. Untuk sistematisnya seperti apa Ibu kurang tahu karena MPR cukup rumit dalam merumuskan atau dalam mengubah UUD 1945 kayak gitu, mengamandemen ya istilahnya. Nah, kalau TAP MPR ini urusannya dari MPR sendiri. Kalau UU atau Perpu ini yang mengeluarkan itu tuh DPR, yang merumuskan DPR. Presiden boleh mengajukan rancangan UU, tapi nanti dibahas bersama oleh DPR kayak gitu. Nah, kalau peraturan pemerintah ini dibuat DPR ya dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang kayak gitu. Nah, ini kalau Perpres ya tentu saja yang buat presiden ya. Kalau yang perda provinsi ini perda provinsi atau perda kabupaten ini dibuat oleh masing-masing DPRD dengan gubernur atau bupati sebagai persetujuannya kayak gitu. Kalau untuk sistemnya seperti apa itu seperti musyawarah gitu. Alangkah baiknya UU ini dibuat seperti apa kayak gitu. Apakah ada feedback dari Mbak Leta? Baik Bu, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau memberikan oleh-oleh buat kalian. Ibu minta kalian untuk mencari contoh-contoh produk dari tata urutan peraturan perundang-undangan itu. Misalnya, UU ini mengatur tentang ini, terus perda ini mengatur tentang ini, kayak gitu ya. Ditulis di kertas folio, minggu depan dikumpulkan, jangan lupa dikerjakan, nanti yang tidak mengumpulkan atau terlambat mengumpulkan akan Ibu beri punishment atau hukuman. Seperti itu. Paham? Paham Bu. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatannya, taati protokol kesehatan, jangan lupa belajar, terus tugasnya dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bisa Elsa. Iya, sama-sama. Itu tadi teman-teman keterampilan mengajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.